R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya, Raden Mas Adipati Sosroningrat, merupakan Bupati Jepara. Kartini bersekolah di Europe Illegal School atau ILS, yaitu sekolah khusus untuk keturunan bangsa Eropa, negara Timur, dan bangsawan Indonesia. Oleh karena itulah, ia bisa mendapatkan pendidikan di masa penjajahan Belanda. Saat sekolah, Kartini dihadapkan pada diskriminasi guru Belanda karena ia adalah seorang perempuan Jawa yang berkulit coklat. Tidak diberi nilai tinggi, dipingit setelah sekolah dasar, dan selalu direndahkan merupakan kebiasaan yang harus ia terima. Bahkan dalam penilaian, Anda sangat tidak adil. Saya seharusnya mendapatkan nilai tertinggi, tapi mengapa Anda selalu merendahkan saya? Apa? Nilai tertinggi untukmu? Kau hanya perempuan Jawa. Perempuan Jawa tidak akan pernah bisa mendapatkan nilai tertinggi. Ini bukan hanya masalah pendidikan. Saya juga hanya boleh menempuh pendidikan sampai sekolah dasar. Mengapa begitu? Dasar tidak tahu tempat. Kau itu hanya perempuan Jawa. Kau seharusnya membiarkan laki-laki untuk menentukan masa depanmu. Saya akan membuktikan bahwa perempuan seharusnya tidak terkekang oleh norma-norma diskriminatif seperti ini. Saya akan berjuang untuk hak-hak perempuan. Kartini, apa yang kamu perjuangkan sudah bagus. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Terima kasih sahabat. Kita perlu menyuarakan hak-hak kita bersama-sama agar perempuan di masa depan tidak mengalami nasib yang sama. Harus terbatas oleh tradisi dan aturan yang tidak direvisi. Saat ini kita harus mengarahkan norma-norma itu, tetapi bagaimana ya caranya? Pendidikan, itulah kuncinya. Kita harus memberdayakan diri kita sendiri melalui pengetahuan. Setuju, berarti kita harus menciptakan peluang untuk mereka belajar. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis-gadis pribumi lainnya yang berhenti bersekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis yang cerdas yang memiliki cita-cita. Supaya Kartini tidak mau dipuniti. Tidak bisa, Mama tidak bisa mengabulkan permintaanmu itu. Ini adalah adat istiadat. Begitulah perempuan juga perlu mengejar pendidikan yang terlalu tinggi. Nah, sudah saatnya kamu dipilih. Perempuan seperti kamu harus mempersiapkan semua hal yang dilakukan. Nantinya kamu akan dipingit oleh seseorang yang tepat. Bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Bapak kan seorang bupati, seharusnya bisa menghancurkan tradisi kita. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Nantinya kamu akan mengerti apa yang kita lakukan. Lagian, kamu kan anak perempuan tertua. Seharusnya kamu mengerti dong apa yang kita lakukan. Saat Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya, tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini melihatnya dan segera tertawa gembira ketika melihat siapa yang datang mengunjunginya. Mereka adalah dua sahabat Kartini, yaitu Rosa Abendanon dan Stella.
Bagaimana kabarmu sekarang? Secara fisik aku baik-baik saja, tapi aku tak bisa memungkiri bahwa batinku terasa sangat perih. Kalian tahu kan bagaimana perasaanku? Tentu saja, apalagi kami sangat merindukanmu Kartini. Tidak ada gadis Jawa yang sepertimu yang sangat ceria dan cantik. Benar sekali, Ros, menjadi terasa segini. Aku juga sangat merindukan kalian, tapi apa boleh buat, tradisi ini sangat sangat mengasingkan saya. Apa salahnya perempuan bersekolah? Iya, aku juga memikirkan demikian. Kalau kamu tidak sekolah, apa yang kamu lakukan? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Bersabarlah Kartini. Terima kasih sudah selalu berusaha. Oh iya, Kartini, kami akan memberikanmu beberapa buku. Di sini juga kamu bisa belajar untuk bahasa Belanda. Aku sudah tidak dapat mengatakan apapun. Tidak apa-apa Kartini, kami selalu ada untukmu. Berbulan-bulan telah berlalu. Kartini mengisinya dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya. Saat itu, Kartini melihat Rosa sedang melamun sendirian. Kau sedang apa di sini, Rosa? Aku harus pergi dari. Apa maksudmu, Rosa? Aku ingin melanjutkan sekolahku di Belanda karena aku sudah lulus dan aku akan mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella? Mereka juga ikut. Sebenarnya kami ingin mengajak kamu ke Belanda, tetapi kami ingin engkau mengejar cita-citamu dan kami juga sadar bahwa kamu tidak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpa kalian. Tenang saja Kartini, kita pasti akan berbalas balasan surat. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat oleh sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakannya kepada sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda. Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Kartini, mengapa kamu ingin melanjutkan pendidikan? Ibu tahu, kamu sangat ingin menginginkannya. Terlebih, dengan adanya beasiswa tersebut, mengurangi beban ayah dan ibu untuk membayar pendidikan. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kamu tidak menikah saja, Kartini? Kartini tidak ingin menikah, Bu. Kartini mempunyai cita-cita untuk kaum perempuan bisa bersekolah. Kartini tidak ingin mereka tidak bersekolah dan tidak memiliki cita-cita. Tapi Kartini, umur 24 tahun di Jepara itu sangat sulit. Di usianya mereka yang sangat muda, mereka sudah pada menikah. Mengapa kamu tidak berhenti dipingit, Bu? Siapa lelaki tersebut? Dia adalah Raden Mas Adipati. Dia adalah Bupati Rembang. Memang sih, dia sudah 3 kali menikah. Tetapi ibu yakin dia orang yang tepat untuk itu. Kartini ingin menemuinya terlebih dahulu. Kartini, kedua orang tuanya, Kardinah, Panji dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang dan pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo
Sosonga sudah mengetahui maksud kedatangan saya hari ini. Saya ingin bertemu dengan Kartini. Iya, mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgi. Kami membiarkan Kartini mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Kartini berbicara berdua dengan Raden Mas Adipati? Baiklah. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Raden Mas Adipati Suryo. Tentu, apa itu Kartini? Saya memiliki cita-cita untuk menaikkan derajat kaum wanita pribumi. Saya tidak ingin mereka di dalam keterbelakangan. Saya ingin mereka disamaratakan dengan laki-laki. Bagaimana dengan pendapat Raden Mas Adipati sendiri? Menurut saya, cita-cita itu sangat mulia. Saya sebenarnya juga ingin mendukung. Namun, karena beberapa pertimbangan, saya belum melaksanakannya. Jika Kartini ini, saya akan mendukung Kartini dengan sepenuh hati. Baiklah Raden Mas Adipati Suryo. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi Kartini telah ia wujudkan. Akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita bisa hidup lebih baik dan tidak tertindas lagi. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. 2, 3. Kartini batuknya maco banget. Tentunya keluarga Adipati Aryo. Ada senyum. Iya, kelasnya tuh sepi, udah nggak ada merekanya. Udah nggak ada. Baiklah, Rosa. Emang gitu ya? Ibu, bagaimana? Gue mau bayangin dia sama gue. Bayangin, gue yang sekarang kata-katain dia anak gue. Udah. Kami membiarkan Kartini mengambil keputusannya sendiri. Lantas bagaimana dengan jawaban Kartini? Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagaimana ya rasanya dipilih? Entahlah. Aduh, mau syuting ngerti nggak? Masih mau masuk, serius. Maksudnya yang nggak di rumah sini juga kan? Ya udah, Perempuan bisa pergi sekolah. tapi kaki ini perempuan 24 tahun di Jepara itu tidaklah muda. Mereka di usianya yang semuda itu sudah menikah. Mengapa kamu tidak dipingit? Kartini tidak ingin dipingit. Siapa lelaki itu? Hai Rosa, hai Stella. Hai Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik aku baik-baik saja, tapi itu yang dikatakan ibuku. Udah lanjut. Terus kamu harus bersabar. Proses dulu lagi. Kalau kau butuh bantuan, kasih sama dulu. Kartini, ini kami membawakan buku-buku. Ini